Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang teori belajar behaviorisme dan konstruktivisme dengan tujuan untuk memenuhi mata kuliah model dan strategi belajar mengajar yang diampu oleh Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin MPDI. Selanjutnya saya akan langsung menjelaskan apa itu sih teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku peserta didik. Sebagai hasil dari pengalaman itu, behaviorisme sendiri juga merupakan pandangan teoristis yang beranggapan bahwa pokok persoalan psikologi ini berada pada tingkah laku tanpa mengaitkan konsepsi-konsepsi apapun yang mengenai kesadaran. Teori behaviorisme kemudian berkembang sebagai salah satu aliran psikologi yang kemudian diadopsi oleh dunia pendidikan dan juga pembelajaran. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami peserta didik dalam kemampuannya. Oleh karena itu, teori belajar behaviorisme penting untuk dipahami oleh seorang pendidik. Jadi teori ini merupakan perubahan tingkah laku peserta didik itu. Seorang pendidik juga harus memahami teori ini. Selanjutnya, di sini saya mengambil teori behaviorisme menurut pandangan Edward Lee Thorndike. Nah, sebelum kita membahas apa teori dari Edward Lee Thorndike ini, kita akan mengenal siapa sih Edward Lee Thorndike itu. Edward Lee Thorndike ini merupakan seorang psikolog Amerika yang beliau lahir di tanggal 31 Agustus tahun 1874 dan kemudian meninggal di tahun 9 Agustus 1949. Dia menghabiskan seluruh karirnya di Teachers College, Columbia University. Karyanya di bidang psikologi sangat banyak, diantaranya dari psikologi perbandingan dan proses pembelajaran yang membuahkan teori koneksionisme dan membantu meletakkan dasar ilmiah untuk psikologi pengembangan untuk psikologi pendidikan modern. Dia juga bekerja di pengembangan sumber daya manusia di tempat industri seperti ujian dan pengujian karyawan. Dia juga merupakan anggota dewan dari Psychological Corporation dan menjabat sebagai presiden dari American Psychological Association di tahun 1912. Thorndike lahir di Williamsburg, Massachusetts, adalah anak dari seorang pendeta Metodis di Lowell. Thorndike lulus dari The Roxbury di tahun 1891 di West Roxbury. Ia mendapat gelar MA di Harvard University di tahun 1897. Pengaruh Thorndike dalam psikologi ini sangatlah besar karena ia juga merupakan orang pertama yang menerapkan prinsip-prinsip psikologi dalam pembelajaran manusia. Dan dia juga dikenal sebagai tokoh pembuka jalan menuju behaviorisme. Lanjut, kita akan membahas teori belajar behaviorisme menurut Edward Lee Thorndike. Menurut Thorndike sendiri, belajar itu merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon, di mana stimulus ini merupakan apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar mengajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang bisa ditangkap
oleh alat indera kita. Sedangkan respon ini merupakan dari reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar. Jadi stimulus dan respon ini saling berkaitan. Dari definisi belajar tersebut, menurut Thorndike, perubahan tingkah laku akibat dari kegiatan belajar itu dapat berwujud konkret ataupun tidak konkret, yang dimana konkret sendiri merupakan hal yang dapat diamati, sedangkan tidak konkret itu yang tidak dapat diamati. Menurut Thorndike, belajar juga merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus atau biasa diberi kode S dengan respon R. Dalam eksperimennya, Thorndike ini menggunakan kucing sebagai bahan percobaannya. Selanjutnya, eksperimen Thorndike ini menggunakan kucing lapar yang dimasukkan dalam sangkar atau puzzle box, di mana Thorndike ingin menguji antara stimulus dan respon-respon tadi. Ketika menggunakan kucing lapar ini, Thorndike seringkali melakukan percobaan-percobaan dan kegagalan-kegagalan. Namun, tidak berhentinya usahanya dia dalam percobaannya, ia pun juga berhasil dan menemukan jawaban yang tepat. Prosedur eksperimennya yakni dengan membuat setiap binatang lepas dari kurungannya sampai ke tempat makanan. Jadi Thorndike ini menggunakan hewan-hewan yang sudah lapar, kemudian menyediakan makanan di tempat yang berbentuk kurungan. Dalam hal ini, apabila binatang terkurung, maka binatang itu sering melakukan bermacam-macam kelakuan. Jadi kita munculkan masalah itu, kita munculkan stimulus itu, maka akan timbul respon dari baik peserta didik ataupun binatang yang dilakukan percobaan oleh Thorndike tadi. Di sini, ketika binatang itu terkurung, maka ia akan melakukan pelepasan diri, seperti menggigit, menggosokkan badannya ke sisi kotak agar ia dapat keluar dan menuju ke tempat makanan itu untuk memenuhi rasa laparnya. Nah, kemudian di dalam proses eksperimen tadi, seperti melalui proses trial and error, Thorndike juga menemukan 3 hukum pokok, yaitu hukum latihan, hukum akibat, dan hukum kesiapan. Hukum latihan ini juga disebut dengan the law of exercise. Hukum ini menghasilkan sebuah teori bahwa hubungan antara stimulus dan respon akan menjadi kuat apabila sering digunakan, law of use, dan sebaliknya menjadi lemah jika tidak digunakan, atau law of disuse. Dari hukum ini dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran ini dibutuhkan adanya latihan untuk memperkuat hubungan antara stimulus dan respon. Oleh karena itu, pemberian ulangan, ujian, atau tes yang diberikan kepada peserta didik ini juga merupakan implementasi dari hukum dari Thorndike tadi. Selanjutnya yang hukum kedua, hukum akibat atau the law of effect. Hukum ini menghasilkan sebuah teori bahwa satu tindakan atau perbuatan yang menghasilkan rasa puas atau menyenangkan akan cenderung diulang. Sebaliknya, ketika tindakan itu atau perbuatan itu tidak menyenangkan bagi kita, maka itu akan tidak diulang. Seperti halnya kita ketika mendapat hadiah dari
teman misalnya, kita berbuat baik, maka kita akan melakukan hal-hal baik itu. Tapi kita juga tidak mengharapkan imbalan itu juga. Begitu sebaliknya, ketika kita tidak puas dengan hal itu, maka kita akan tidak mengulanginya. Seperti kita tidak belajar karena besok ujian, dan sedangkan kita tidak mendapat nilai yang baik ketika kita tidak belajar tadi, maka kita besoknya itu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Karena ketika kita mengulangi kesalahan yang sama, kita akan mendapat nilai yang buruk tadi. Dari hukum ini juga dapat disimpulkan bahwa pemberian hadiah adalah tindakan yang menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa ini cenderung mau melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia mendapatkan hadiah tersebut. Seperti contoh lagi, ketika guru memberi pertanyaan, itu disertai dengan berupa hadiah kecil seperti permen, pensil, penghapus, dan lain-lain sebagainya itu, maka siswa akan lebih semangat dan lebih cenderung untuk terus mencobanya agar dapat hadiah itu. Itu tadi. Sebaliknya pun, ketika kita melihat siswa kita itu yang melakukan kesalahan, maka kita akan memberikan hukuman. Hukuman tersebut akan membuat peserta didik jera, sehingga siswa tadi tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Selanjutnya, hukum yang terakhir menurut Thorndike, hukum kesiapan atau the law of readiness. Hukum ini menghasilkan sebuah teori bahwa proses belajar mengajar ini akan berhasil dengan baik apabila siswa tersebut memiliki kesiapan, seperti kecenderungan untuk bertindak. Dari hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar ini akan lebih efektif apabila siswa memiliki kesiapan untuk belajar. Ketika anak TK itu belum siap belajar di sekolah MI atau SD, maka tidak akan terjadi proses belajar mengajar yang baik, karena siswa tersebut masih belum siap usianya maupun siap mentalnya untuk masuk di sekolah dasar. Nah, dari hukum tadi itu teori behaviorisme menurut Thorndike. Nah, sekarang contohnya penerapan teori behaviorisme menurut Thorndike. Nah, di sini contohnya seperti tadi kan dijelaskan bahwa stimulus dan respon. Jadi di sini kita dapat menerapkan teori behaviorisme ini dalam ketika guru memberikan hukuman bagi siswa yang melanggar peraturan. Di situ cara kerja stimulus dan respon tadi akan saling berkaitan. Stimulusnya ketika kita memberikan hukuman, maka respon peserta didik tadi itu akan, jika saya dihukum, besok saya tidak akan mengulanginya lagi. Seperti contoh yang kedua lagi, di sini ada seorang anak didik meminta maaf kepada temannya ketika berbuat salah. Dia stimulusnya ini meminta maaf, kemudian dia melakukan kesalahan, kemudian responnya ini meminta maaf kepada temannya. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari saya mengenai teori behaviorisme menurut Edward Lee Thorndike. Selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan selanjutnya, yakni teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini berasal dari bidang filsafat. Merupakan bidang filsafat tertentu yang berkaitan dengan manusia dan knowledge atau pengetahuan. Makna inti dari sebuah pengetahuan ini dan bagaimana seorang menjadi paham dan berpengetahuan ketika dalam proses belajar mengajar.
Hal ini menjadi hal utama dalam teori pembelajaran konstruktivisme. Pendekatan dengan teori ini memiliki asumsi, memiliki pendapat bahwa sebenarnya pengetahuan ini lebih cenderung bersifat konseptual dibandingkan bersifat absolut. Pengetahuan tidak hanya seperangkat fakta atau sebuah konsep atau kaidah yang siap diambil dan dihafalkan, melainkan manusia harus bisa mengkonstruksi sendiri pengetahuan tersebut dan memberikan interpretasi makna dengan sebuah pengalaman yang nyata. Artinya, di sini pendekatan dengan teori atau diharapkan kita memiliki pengetahuan yang luas, seperangkat fakta, baik seperangkat fakta atau konsep, atau kaidah. Kita belajar dengan hanya menghafalkan, kita hanya mengacu pada pengetahuan itu, tidak memiliki pengalaman yang nyata, maka di sini menurut teori konstruktivisme itu kurang baik. Nah, pada dasarnya untuk mengetahui lebih dalam dunia pendidikan, terlebih dahulu kita tentu harus mengetahui bagaimana seorang itu belajar dan pola pembelajarannya. Sebelum kita terjun ke dalam dunia pendidikan, kita juga harus mengetahui bagaimana dia belajar dan bagaimana pola pembelajarannya. Maka di situ kita akan secara perlahan mengetahui dari peserta didik itu atau konsep pendidikan itu. Sebagaimana yang diasumsikan oleh kaum realis pada umumnya, sebagian besar para konstruktivis memiliki dua ide utama yang sama dalam pembelajarannya, yakni pembelajaran aktif dan interaksi sosial yang menjadikan aspek penting dalam membangun pengetahuan. Di sini para konstruktivis itu beranggapan dan merupakan acuan bahwa teori konstruktivisme ini memiliki dua hal yang sangat penting. Ide utamanya pembelajaran aktif. Ketika kita melakukan pembelajaran aktif, maka akan terbentuk proses belajar mengajar yang baik. Begitu pula dengan interaksi sosial. Interaksi sosial ini juga sangat penting bagi proses pembelajaran, karena kita tidak bisa mengandalkan pengetahuan saja tanpa berinteraksi dengan teman ataupun guru. Selanjutnya di sini saya mengangkat teori pembelajaran konstruktivisme berdasarkan tokoh Jean Piaget. Jean Piaget. Siapa sih Jean Piaget itu? Sebelum membahas teorinya, kita akan mengenal terlebih dahulu siapa Jean Piaget. Jean Piaget ini merupakan konstruktivis, tokoh konstruktivisme yang pertama. Dia lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 di Neuchâtel, Switzerland. Piaget juga berkonsentrasi pada dua bidang ilmu, yakni biologi dan bidang filsafat. Piaget ini dalam riwayatnya dikenal sebagai seorang ahli perkembangan kognitif. Selain itu juga dikenal sebagai tokoh konstruktivis, bahwa dia juga menjelaskan bahwa perolehan kecakapan intelektual ini akan berhubungan dengan proses keseimbangan, ekuilibrasi antara yang mereka rasakan dan ketahui pada satu sisi terhadap apa yang mereka lihat sebagai sebuah fenomena, kemudian menjadi bentuk pengalaman. Untuk mengeroleh pengalaman ini yang ekuilibrasi atau keseimbangan diri, seseorang harus bisa beradaptasi di lingkungannya. Hal tersebut dikemukakan oleh Jean Piaget. Selanjutnya kita akan membahas langsung teori
belajar konstruktivisme menurut Jean Piaget. Ini kita akan membahas tentang teori belajar konstruktivisme menurut Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, teori ini merupakan sebuah pola proses pembelajaran yang mengutamakan keaktifan peserta didik. Seperti halnya di negara kita, yakni di Indonesia ini saat ini menggunakan kurikulum merdeka. Di situ diharapkan agar peserta didik bisa aktif dalam proses belajar mengajar. Lebih dalam lagi, Piaget meyakini bahwa pengalaman fisik dari seseorang itu merupakan hal yang penting dengan disertai dengan manipulasi lingkungan. Oleh karena itu, keaktifan dan bekal-bekal pengalamannya baik pribadi itu menjadi aspek yang berpengaruh besar dalam menunjang konstruksi pengetahuan peserta didik. Dalam teori ini juga memerlukan adanya proses adaptasi yang dilakukan oleh peserta didik. Menurut Piaget juga ada dua proses yang mampu membantu perkembangan dan pertumbuhan pola pikir peserta didik. Di antaranya yakni proses assimilation, dan proses accommodation. Dua hal ini menjadi inti utama yang ditekankan pada proses pembelajaran dalam teori Piaget. Kedua proses ini pada akhirnya dianggap mampu mengkonstruksi pemahaman peserta didik. Selanjutnya kita akan memahami tahapan asimilasi dan tahapan akomodasi tersebut. Tahap pertama tadi dijelaskan bahwa ada dua tahap menurut Jean Piaget mengenai teori belajar konstruktivisme. Yang pertama tahap asimilasi. Tahap ini merupakan proses bentuk penyerapan informasi baru dalam pikirannya. Artinya proses asimilasi merupakan proses kognitif dan penyerapan beberapa pengalaman baru ketika seseorang mampu memadukan persepsi, pendapat, atau opini, stimulus ke dalam skemata perilaku yang sudah ada. Jadi di tahapan pertama ini merupakan penyerapan dari informasi baru yang kita peroleh ke dalam pikirannya. Tahap ini juga merupakan proses ketika seseorang mendapatkan pengalaman baru, maka ia mampu memadukan pengalaman itu dengan apa yang kemudian dia lakukan ke depannya. Seperti itu. Yang kedua, tahapan akomodasi. Tahapan ini merupakan penyusunan kembali pola pikiran karena adanya informasi tadi yang didapatkan di dalam tahapan pertama, yakni tahapan asimilasi, sehingga informasi ini dapat mempunyai tempat yang tepat. Selain itu juga merupakan proses pembentukan mental bagi peserta didik dengan memodifikasi atau membuat hal yang baru sehingga cocok dengan rangsangan dari peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh penerapan dari Jean Piaget mengenai teori konstruktivisme. Contoh penerapan teori konstruktivisme yakni dengan guru memberikan suatu proyek pembelajaran terhadap peserta didik. Kemudian peserta ini memecahkan masalah sendiri
seperti halnya guru memerintahkan peserta didik untuk membawa alat dan bahan, membuat replika jembatan misalnya, dan cara pengerjaannya. Jadi di sini diharapkan peserta didik itu berpikir, oh, cara pengerjaan jembatan itu seperti apa sih? Nah, kita melakukannya dengan praktek tersebut. Itu merupakan contoh dari penerapan teori konstruktivisme. Seperti halnya juga ketika kita ingin membuat donat. Nah, di situ peserta didik diperintahkan untuk membawa alat dan bahannya apa saja. Lalu mereka juga andil dalam pembuatan donat tersebut. Itu merupakan contoh penerapan dari teori konstruktivisme. Nah, jadi kesimpulannya untuk teori konstruktivisme ini merupakan bahwa tahapan asimilasi seseorang ini memaksa pola pemahamannya yang dia miliki untuk memberikan tempat kepada stimulus baru yang cocok dalam struktur pemahamannya. Sedangkan pada tahap akomodasi, seseorang ini dipaksa untuk mengubah struktur mental dan pemahamannya. Jadi ketika kita melakukan tahap pertama, yakni tahapan asimilasi ini, kita harus membuat pola yang sebenarnya. Yang kemudian kita beralih ke tahap yang kedua, yakni di tahapan akomodasi kita akan mengubah struktur mental tadi sehingga kita dapat memahami dengan benar. Nah, pada teori ini juga pada dasarnya menekankan pada aspek pembelajaran yang aktif, yang mengutamakan kecakapan peserta didik. Tidak hanya tentang pengetahuan, melainkan seperti keterampilan, kecerdasan intelektual, baik kecerdasan lain dan pengetahuan lain itu dapat difahami oleh siswa itu. Tidak hanya mengacu pada pengetahuan saja, kita harus juga dapat membedakan antara anak didik yang bisa, antara anak didik yang mampu dalam hal pengetahuan, juga anak didik yang mampu dalam keterampilan, itu tidak bisa disamakan seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Di sini saya mengambil referensi dari beberapa sumber, yakni di dalam buku Budi Haryanto yang berjudul Psikologi Pendidikan dan Pengenalan Teori-Teori. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan atau penjelasan yang itu menurut teman-teman, menurut Bapak dosen, terutama Bapak dosen, kurang tepat. Saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar dan masih butuh bimbingan terus dari beliau-beliau. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya ambil pesan satu. Ketika kita lelah, ketahuilah orang tua kita lebih lelah untuk membahagiakan kita dengan susah payah. Dan bersabarlah bahwa proses tak akan pernah mengkhianati hasil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.